SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas kitab Idah al-Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaih, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita tentang manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, atau metode di dalam beragama sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir masih pada bab tentang la ghinan lil Qur'ani anis sunnah, bahwa Al-Quranul Karim memerlukan penjelasan, dan penjelasan dari Al-Quranul Karim adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada beliau dan beliau menjelaskan kepada umat ini. Kemudian pembahasan kita sampai pada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjawab apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengutus beliau untuk pergi menghadap kepada orang-orang Khawarij. Wa akhraja Ibnu Sa'din fi tabaqati min tariqi Ikrimah an Ibnu Abbas, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat, At-Tabaqat Al-Kubra, min tariq Ikrimah an Ibnu Abbas, dari jalannya Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arsalahu ila al-Khawarij, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus beliau untuk menghadap orang-orang Khawarij yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Faqal, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Abbas, idhhab ilaihim, pergilah engkau wahai Abdullah bin Abbas kepada mereka. Faqasimhum,
Coba kamu berupaya untuk berdialog dengan mereka, berdebat dengan mereka. Wala tuhajjahum bil Quran. Kamu dalam berdebat dengan mereka jangan banyak membawa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Fa innahu dhu wujuh. Karena ayat-ayat Al-Quranul Karim itu penakwilannya banyak. Walakin khasimhum bis sunnati. Akan tetapi debatlah mereka, berdialoglah dengan mereka dengan kamu menggunakan sunnah, tuntunan, ajaran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja min wajhin akhar anna Ibnu Abbas qal, di dalam riwayat yang lain bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fa ana a'lamu bi kitabillahi minhum." Bahwasanya aku ini lebih memahami tentang kitab Allah daripada mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, janganlah kamu berdebat kepada mereka dan berhujjah pada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran bisa ditakwilkan dengan beberapa macam takwil. Walakin khasimhum bis sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah. Di dalam riwayat lain kata Abdullah bin Abbas, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, fa ana a'lamu bi kitabillahi minhum." Aku lebih memahami tentang kitab Allah daripada mereka. Fi buyutina nazal. Kata Abdullah bin Abbas, di rumah-rumah kami turunnya Al-Quranul Karim. Ini karena kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau sangat berbahagia, bangga. Al-Quran turun di rumah-rumah kami. Kata Abdullah bin Abbas, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Shadaqta." Yani apa yang kamu ucapkan itu benar. Walakinnal Qur'ana hammalun dhu wujuhin. Akan tetapi Al-Quran itu membawa makna-makna. Dan ada makna-makna yang bisa jadi berbeda-beda ketika memahami Al-Quran itu. Disebutkan di sini oleh para ulama tentang ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Al-Quran hammalun dhu wujuh. Al-Quran itu yakni hammal, membawa sejumlah makna, dan dia ada sisi-sisi yang bisa dipahami dari sisi-sisi tersebut. Wal muradu bi qoulihi radhiyallahu an, maksud dari ucapan beliau radhiyallahu an, annak al-Qur'ana hammalun du wujuh, ay al-lafdzul mushtarak. Al-Qur'anul Karim memiliki lafaz-lafaz yang mushtarak, lafaz yang memiliki beberapa makna. Alladzi yusta'mal fi iddati ma'anin, yang bisa digunakan dalam beberapa makna. Ya. Wal maksud sa'atu dalalati mufradatihi. Intinya Al-Quran ini luas, ya, makna-makna itu luas. Wattisa ayatihi liwujuhin min at-ta'wil, dan ayat-ayatnya bisa luas untuk ditakwilkan, ya, ma'al ijaz. Padahal Al-Quran itu singkat, kata-katanya ringkas, banyak maknanya. Lah ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka takwilkan Al-Quran semuanya mereka. Wa hadza min athari kaunihi mu'jizatan. Ya, mengapa Al-Quran demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Khariqatan li adati kalamil bashar. Dia tidak sama dengan ucapan-ucapan manusia. Wa dalatan ala annahu munazzalun min ladun alimin qadir. Dan itu semua menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah yang maha mengetahui lagi maha menguasai. Walakin la yanbaghi an yusa'a hadzal fahmu lituhammil al-ayat ma la tahtamil. Namun yang harus kita pahami dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini, jangan sampai kita ini salah paham terhadap ucapan beliau, lalu kemudian membawa makna-makna Al-Quran kepada hal-hal yang tidak memungkinkan. Ya, ini sehingga ini diingatkan supaya ucapan Ali bin Abi Thalib ini dibawa pada makna yang benar. Ya. Wa istakhraj minha ma la tadullu alaih. Jangan sampai kita
memaknai Al-Quran atau suatu ayat ya dengan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh ayat itu. Ya. Kama yaf'alul khawarij, sebagaimana orang-orang khawarij melakukannya. Kata mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ucapan yang benar tapi maksudnya jelek. Maksudnya tidak benar. Mereka itu. Wa min huna kana qaulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sinilah maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu berhujjahlah jangan dengan Al-Quran. Karena orang bisa membawa makna-makna yang semaunya mereka. Tapi hendaknya dengan sunnah. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu wa yaqulun. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kata Ali bin Abi Thalib, ya, naqulu wa yaqulun, kita nanti berkata dan membawa Al-Quran, mereka pun akan mengucapkan berkata dengan apa yang mereka maui. Walakin hajjahum bisunan, akan tetapi berhujjahlah kamu ketika menghadapi mereka orang-orang Khawarij itu dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum lan yajidu anha mahisa, karena mereka tidak akan bisa mendapat jalan keluar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim fahajjahum bisunan, maka kemudian Abdullah bin Abbas pergi pada mereka, menghadap mereka, dan dia membawa hujjah-hujjah dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam yabqa bi aidihim hujjatun, maka tidak tersisa hujjah bagi mereka untuk menghalalkan cara mereka ketika keluar dari berontak dari Amirul Mukminin yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak punya hujjah. Makanya disebutkan bahwa banyak di antara mereka yang rujuk. Ya, dari sekian ribu itu 2.000 orang rujuk setelah diajak dialog oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, as-sunnatu tufassirul kitab. Bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Jadi hadis-hadis Nabi menafsirkan Al-Quranul Karim. Wa tu'arriful kitaba wa tubayyinuhu. Dan sunnah Nabi SAW itu memperkenalkan kita kepada Al-Quran, makna-maknanya, kandungannya, dan menjelaskannya. Kemudian penulis berkata, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi bayani maqsud ila a'immah. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam menjelaskan tentang ucapan para ulama fi anna sunnata mubayyinatun lil Quran, bahwasanya sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Al-Qur'anul Karim, wa mufassiruhu wa musassiratun lahu, dan bahwa sunnah Nabi alaihissalam itu sebagai yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Wa maqsuduhum bihadza, kata Ibnu Taimiyah, maksud mereka dalam ucapan ini adalah ar-raddu ala man yu'aridu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihata as-sarihata bima yadhunnu huwa nasikhun laha min ayatin fil Quran. Jadi maksud mereka para ulama itu adalah untuk membantah orang-orang yang membenturkan, ya, orang-orang yang membenturkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, makanya mereka mengatakan bahwa Quran sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Jangan dibenturkan antara Al-Quran dan sunnah. Ya, ini dua peninggalan Nabi alaihissalam yang kalau dipegang oleh setiap muslim maka dia akan selamat. Oleh karena itu Al-Quran tidak boleh dibenturkan dengan sunnah Nabi alaihissalam. Justru sunnah Nabi SAW itu yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Ya. Faqila lahu law kanat mansukhatan lakana bis sunnah ma yubayyin dzalika. Karena mereka orang-orang yang mengatakan demikian itu, kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu nasikh
sebagai yang menghapus sunnah Nabi SAW. Ya. Padahal kalau memang demikian, maka itu akan ada penjelasan dari sunnah Nabi SAW, ya, tentang bahwa ayat ini menasakh, yaitu menghapus satu hukum misalnya. Itu mesti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau. Jadi intinya bahwa memang tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Sunnah Nabi Alaihissalam, hadis-hadis beliau itu justru menjadi penjelasan, keterangan, penafsiran bagi Al-Quranul Karim. Wa qala aidan, demikian pula kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ayatu qad takunu nassan wa qad takunu zahiratan. Kadang-kadang ayat itu merupakan satu kepastian dari Allah Ta'ala, salah satu makna. Wa qad takunu zahiratan, tapi kadang-kadang ayat itu juga secara lahirnya begini, tapi mengandung makna yang lain. Wa qad yakunu fiha ijmal, terkadang satu ayat dalam Al-Quranul Karim itu juga mengandung ucapan yang bersifat global, tidak terperinci. Fal haditsu yuqarrirun nassa, maka hadis yang menetapkan satu putusan dari Al-Quranul Karim itu, wa yakshifu ma'nahu kashfan mufassalan, dan hadis-hadis Nabi SAW itulah yang akan menyingkap makna-makna Al-Quranul Karim secara terperinci. Wa yuqarribul murada bil-zahiri, dan hadis-hadis Nabi SAW itulah yang juga mendekatkan makna yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, secara zahirnya apa itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Wa yadfa'u anhu al-ihtimalat, dan dengan sunnah-sunnah Nabi itu akan menghilangkan hal-hal yang berupa ihtimalat. Ihtimalat itu hal-hal yang mengandung beberapa makna. Sunnah menjelaskan yang dimaksud makna ini. Ya. Seperti contohnya ketika orang mencuri, dipotong tangannya. Tangan mana yang dipotong? Tangan itu mujmal. Apa di sini? Dari pangkal lengannya. Itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Tangan panjang, ya. Dari sini tangan sampai ke jari. Lah mana yang dimaksud dengan tangan itu yang dipotong? Ternyata sunnah menjelaskan yang dimaksud tangan itu ya ini pergelangan ini yang dipotong. Bukan lengan. Maka sunnah menjelaskan hal-hal yang global dalam Al-Quranul Karim. Itu fungsinya sunnah. Fungsinya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa yufassirul mujmal wa yubayyinuhu wa yuwaddihuhu litaquma hujjatullah ala ibadihi. Jadi sunnah itu atau hadis-hadis Nabi alaihi salam menafsirkan sesuatu yang global, menjelaskannya, ya, menerangkannya agar betul-betul hujjah Allah benar-benar ditegakkan kepada para hamba-hambanya dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, dari apa yang kita bahas ya sejak awal tentang bab ini, bahwa Al-Quran ya membutuhkan sunnah Nabi alaihissalam. Al-Quran tanpa sunnah ya akan pincang, karena Allah turunkan Al-Quran itu untuk dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah kita bahas ya dalam surat An-Nahl ayat ke-44. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau adz-dzikra itu Al-Quranul Karim litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Maka fungsi dari Nabi SAW ada untuk menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Fihi masail, ada beberapa poin penting dalam pembahasan kita ini. Yang pertama, bahwa fi ayatin nahli, pada ayat surat An-Nahl yang baru saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-44 ya, itu mengandung ya bayanun anna rasul mubayyinun lil Quran, menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah sebagai mubayyin, yang menjelaskan lil Quran, bagi Al-Quranul Karim, wa muwaddihun li makna, dan yang menjelaskan tentang maknanya. Kemudian poin kedua, wa fiha anna sunnata wahyun min Allah. Ayat ini mengandung makna bahwa hadis-hadis Nabi SAW itu juga merupakan bagian dari wahyu Allah Ta'ala. Karena beliau menjelaskan Al-Quran, ilmu itu dari Allah, bukan dari kepalanya Rasulullah SAW, ya, tapi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah itu juga bagian dari wahyu, tetapi statusnya berbeda dengan Al-Quranul Karim. Yani sunnah di sini adalah hadis-hadis yang sahih, ya, yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian satu poin ketiga, wa fi ayatin nur, dalam ayat surat An-Nur ayat ke-63 Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka itu berhati-hati, hendaknya mereka waspada, antusibahum fitnatun, ya, kalau mereka menyelisih, mereka akan tertimpa fitnah, ya, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa adab yang pedih. Nah, di dalam ayat ini, dalam ayat An-Nur ini tadi, al-wa'idus syadid liman khalafa amrahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ancaman yang keras dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rabi'ah, poin keempat, as-sunnatu syarihatun lil Quran mubayyinatun li mujmalihi, bahwasanya status dan kedudukan sunnah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim, menerangkan Al-Quranul Karim, ya, hal-hal yang mujmal, hal-hal yang global, ya. Juga demikian sunnah itu untuk mengkhususkan sesuatu yang umum, seperti contoh tadi, orang yang mencuri, laki-laki dan wanita, potong tangannya. Ini tangan itu umum, mulai dari lengan sampai ke ujung jari, namanya tangan. Kemudian dikhususkan oleh sunnah, yang dimaksud tangan itu adalah mulai dari pergelangan ini yang dipotong. Jadi dia mengkhususkan sesuatu yang umum. Wa muqayyidatun li mutlaqihi, juga untuk mengikat hal-hal yang mutlak. Mengikat hal yang mutlak. Di dalam satu ayat tentang orang yang misalnya orang yang dia mengatakan pada ibunya, kamu statusmu sama dengan ibuku. Ini dalam hukum Islam, dia tidak boleh memukul istrinya sampai dia memerdekakan budak, ya, atau dia berpuasa selama 2 bulan, atau memberi makan pada 60 orang. Itu disebutkan itqu raqabah, maka dia hendak memerdekakan budak. Raqabah di satu ayat secara umum. Di ayat yang lain, itqu raqabatin mu'minah, yaitu raqabah dimaksud adalah raqabah yang budak yang beriman. Jadi kadang sunnah itu menjelaskan, atau Al-Quran juga menafsirkan Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah, ya, hal-hal yang mutlak itu diikat oleh sunnah, ya, sehingga dia tidak mutlak lagi, karena maksudnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa munsyi'atun hukman jadidan, demikian pula fungsi dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau putuskan, itu sebagai, ya, membuat satu hukum yang baru, ya, karena Allah memberi hak kepada beliau untuk menentukan sesuatu. Tentu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan tentang makanan yang haram itu hanya 4, ya, darah, bangkai, babi, dan binatang yang disembelih dan tidak menyebut nama Allah. Ini yang diharamkan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, beliau memutuskan yang lain. Di antara binatang-binatang yang tidak boleh dimakan adalah, yaitu binatang yang mempunyai binatang unggas yang mempunyai paruh. Juga binatang yang mempunyai
kuku yang panjang yang mencakar. Ya, ini contoh. Ya, jadi beliau memutuskan dengan yang lainnya. Jadi sunnah itu bisa membuat satu hukum yang lain. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kelima, amrullah taala bittiba'i sunnah. Ya, dalam pembahasan kita menjelaskan ada perintah Allah agar kita mengikuti sunnah ya Rasulullah SAW. Perintah beliau, anjuran beliau, ya perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu poin ke-6, bayanu akibati muhawalati fahmil Quran bima'zalin atau bima'zilin anis sunnah. Juga dalam pembahasan kita tadi ada poin ya tentang akibat dari orang yang berupaya untuk memahami Al-Quran tanpa menggunakan sunnah. Ini bisa menyimpang. Makanya ada sebagian orang yang menghalalkan apa saja dari makanan, tikus, ular, halalkan. Ya, karena apa? Mereka memahami Al-Quran tanpa merujuk pada sunnah. Ya. Bayan akibat muhawalati fahmil Quran bima azalni anis sunnah. Jadi ini penjelasan tentang akibat orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada sunnah Nabi alaihissalam. Wa annahu ya'ulu ila raf'is sayf 'ala al-ummah. Bahkan bisa jadi ya, memahami Al-Quran tanpa sunnah bisa sampai kepada pertumpahan darah. Iya, sampai pada peperangan. Maka di sini pentingnya memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi alaihissalam. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas datang kepada orang-orang Khawarij, dia mengatakan, aku datang dari min indi ashabi Muhammadin SAW. Aku datang dari para sahabat Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun dari mereka di antara kamu sekalian. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka di antara kamu sekalian. Tidak ada seorang pun dari mereka di antara kamu sekalian. Karena mereka yang bersandar pada pemahaman mereka. Ya, tidak merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi yang ada pada para sahabat ketika itu. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Kemudian sabiatu poin ke-7, anna sahabata hum a'lamun nasi bil kitab was sunnah. Bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling memahami tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para sahabat adalah orang-orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka dari itu apa yang menjadi pandangan mereka itu hendaknya dijadikan sebagai pegangan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, dhammu ittiba'il hawa. Dalam pembahasan kita terdapat ya pencelaan terhadap orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu, ikutilah dalil Quran dan sunnah. Wa darbin nusus ba'diyah bi ba'din, juga menunjukkan tercelanya orang yang membenturkan antara nas-nas Quran dan sunnah. Dibenturkan oleh mereka karena tidak punya pemahaman. Memahami Al-Quran semaunya mereka. Akibat dampaknya adalah yaitu rusak. Ya, akibatnya adalah kerusakan. Nah, di sini pentingnya orang yang tidak berilmu bertanya kepada orang yang berilmu, apalagi dalam masalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Babu wujubi taqyidi fahmil kitabi wa sunnati bi fahmi salaf. Bab tentang kewajiban untuk mengikat pemahaman Quran dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya, ini yang sudah disinggung tadi. Bukan semaunya aku. Menurut saya begini. Tidak. Tapi kembali kepada apa yang mereka pahami. Adapun dalil yang dibawakan di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ta'ala
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan orang-orang paling berilmu adalah para sahabat. Ya, orang-orang paling berilmu di antaranya adalah para sahabat. Mereka menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tentu di kalangan sahabat sendiri ada perbedaan. Ada ulama-ulama sahabat yang dikenal seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, al-Khulafaur Rasyidun. Ya. Nah, Allah perintahkan untuk apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, pada ayat ini Allah menyebutkan dua golongan manusia. Masing-masing mempunyai kewajiban. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Allah menyebut dua golongan manusia. Golongan pertama adalah orang-orang yang berilmu. Golongan kedua adalah orang-orang yang tidak berilmu. Kewajiban orang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang yang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini dua golongan masing-masing mempunyai kewajiban. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kalau masalah-masalah duniawi, seorang itu bertanya detail tentang masalah duniawi kepada ahlinya. Dan kalau masalah agama kok seenaknya. Ya. Menurut saya, menurut logika saya, ini tidak masuk akal ini. Ayat ini, hadis ini tidak masuk akal. Ya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kejahilan orang-orang mengatakan demikian. Dan menunjukkan bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Bertanya pada orang berilmu. Kalau masalah duniawi kita bertanya pada orang berilmu, apalagi masalah agama. Ya. Karena agama ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ini menunjukkan di antara orang-orang berilmu adalah para sahabat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini sudah satu rekomendasi dari Allah Ta'ala, ya, tentang muhajirin dan ansar dan tabi'in, orang yang mengikuti mereka. Allah menyebutkan pada ayat ini dua generasi, muhajirin dan ansar generasi sahabat, kemudian walladzina taba'uhum itu generasi tabi'in, generasi kedua. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga generasi. Khairun nasi qarni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, itu para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ini yang disebut dengan tiga generasi pertama yang utama dari umat ini. Tiga generasi. Al-Qurun Ats-Tsalatsa Al-Mufaddalah. Jadi tiga generasi pertama yang mereka memiliki keutamaan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu para tabi'in. Ya, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Tentu Allah ridho pada orang beriman dan berilmu dan mereka amalkan ilmu mereka. Ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak punya ilmu, tidak mungkin Allah ridho pada mereka. Kalau mereka tidak paham ilmu, tidak mungkin Allah ridho pada mereka. Kalau mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak mungkin Allah ridho pada mereka. Ya, maka penyebutan mereka dalam ayat ini, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini adalah penyebutan tentang kewajiban mengikuti mereka. Kemudian
beliau mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Ya. Faqala lahum fi awwali maqal. Maka beliau Abdullah bin Abbas berkata kepada orang-orang Khawarij. Pertama kali beliau membuka dialog itu dan mengatakan, "Ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku